Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun saya dari Jadin Production akan membacakan beberapa puisi. Utamanya saya akan membacakan lakon 6. Puisi lakon ini saya buat ada dari lakon 1 sampai lakon 6. Lakon 5 sampai lakon 5 sudah saya bacakan beberapa waktu yang lalu. Dan ini lakon terakhir. Kenapa sih saya menciptakan istilah lakon 6 dalam beberapa versi? Saya terinspirasi dari kegiatan teater yang ada, di mana di dalam teater, pertunjukan teater, di sana ada lakon-lakon. Tapi lakon-lakon yang ada dalam teater itu saya transfer menjadi lakon di dalam puisi-puisi saya. Saya bicara tentang percakapan antara di rumah tangga, bagaimana si lelaki dan si perempuan berselingkuh di sana sehingga ia berdialog dengan anjing. Kemudian ada lakon yang keberapa saya bicara tentang seseorang yang biasa memotong kuku. Dongeng-dongeng tentang kuku, yaitu kunang-kunang, katanya berasal dari kuku orang meninggal kemudian jadi kunang-kunang. Dongeng-dongeng yang dari kecil berkecamuk dalam diri saya, ya saya ungkapkan di sini. Kemudian juga saya bicara juga tentang perempuan penari. Di sini juga saya bicarakan tentang lakon. Seandainya lakon 1 sampai lakon 6 ini juga bisa dipentaskan dalam bentuk monolog, ya bisa. Jadi tidak saja dia berdiri sebagai puisi. Di sini ada lakon, ada peran-peran yang bisa dimainkan oleh manusia. Dan manusia sebetulnya di bumi ini juga adalah melakoni hidup yang diberikan oleh sutradara bernama Tuhan. Disinilah saya bermain, dan kita nggak lebih daripada lakon-lakon itu. Itulah, hidup ini adalah lakon. Lakon 6. Sebab gaun itu langit tersingkap. Datanglah, aku sudah lama menunggu, begitu tak tertahan rindu di badan. Pisau yang tajam berulang diasah mengiris rindu tanpa darah. Kecuali luka, namun adakah lebih nikmat dari luka oleh asmara? Dialog itu berkali-kali diucapkan perempuan bergaun merah, panjangnya di bawah lutut, betis bagaikan kaki kijang, tentu kencang jika berlari di padang. Pandanganku hanya pada gaun, tembus ke dalam mata. Ada langit melengkung di gaun itu, seakan tersingkap seluruhnya. Kurasakan sejuk sungai, kulihat kebun anggur, hutan cemara. Itu lukisan karya pelukis tersohor. Gumamku ingin berteriak, hanya ini bukan di pantai atau di pintu hutan yang dibolehkan untuk lantang bersuara. Gaun yang dikenakan perempuan itu berkibar sebab angin alam terbuka. Nyiur bersiul, ombak menari setiba di pantai, dan aku mabuk. Aku lari ke dalam gaun itu, akan kubawakan langit yang baru saja tersingkap. Terontang hutan di sana, ada api yang menyala. Kukira neraka, sebab jika surga, maka di mana sungai yang mengalir air susu, dan di mana pohon anggur seperti diceritakan Ustadz di surau. Perempuan itu di panggung mengibas-ngibaskan gaunnya seperti para pendaki tiba di puncak gunung, kemudian mengibarkan bendera kemenangan sampai jelas terlihat laut.
benderang kelaminnya di sudut kafe yang remang. Langit berapi, sangat membara. Neraka. Aku menerka. Pendongeng yang mati jelang perayaan hari lahirnya. Pendongeng itu selalu menyihir kami, para penyaksi, setiap kali ia mendongeng. Malam yang gerah, sampai kami lelap tak sadar di kursi atau di alas tikar yang digelar. Ia tak sama dengan pemandu wayang yang piawai menghidupkan para lakon. Suaranya berganti dan berubah-ubah. Tapi pendongeng bisa berpindah-pindah kota plus negara ataupun dusun sekalipun. Mampu mengikuti pikiran tokoh-tokohnya, bahkan anak-anak yang tak pernah sekolah. Pemulung di dalam kali, sang raja di istana, ratu cantik yang rindu ciuman raja. Pendongeng membuat kami yang menyaksikan akan terlena, ngantuk, lalu tertidur. Juga orgasme, syahwat jika mengisahkan percintaan ratu dengan anak dalam. Sebab berapi-api cintanya melebihi keinginan cinta Julaiha kepada Yusuf. Tapi sebelum perayaan hari kelahiran, kami kehilangan pendongeng, padahal sudah dijadwalkan mendongeng di depan raja plus ratu dan para dalam raja. Kami adalah penyaksi setia, rakyat sahaya hanya bisa tertawa, sedih, mencaci, atau terluka. Sesuai isi dongeng, menyesuaikan pendongeng berkisah. Ditunggu lebih dari setengah jam, pendongeng tak pula datang. Tiada yang mampu menggantikan dirinya duduk di kursi beralas bantal itu. Berjam-jam hanya mendongeng. Tak ada yang berani menduga-duga apa sebab lambat datang pendongeng. Mungkin kau juga tak berani menjawab apa yang tak berbahaya di negeri yang sedang sakit dan diserang curiga dan ketakutan kudeta. Cuma dari kisah burung, Sahdan, pendongeng itu mati sebelum ia merayakan hari lahir dan saat menyiapkan dongeng terakhir di halaman istana dekat pohon beringin. Dan seekor banteng diikat di pohon. Ia ingin menghibur raja dan orang-orang dalam plus rakyat sahaya. Dongeng amat ringan dan lucu. Ia hanya mau membuat orang tertawa, bukan merutuk, mengutuk, lalu marah pada raja dan istana. Mencubit tak harus ketahuan dan membuat orang menjerit. Cukuplah meringis, lalu lihatlah wajah kuda sang raja yang meringkik. Sungguh sayang, tak kita saksikan dongeng terakhir dan puncak dari pendongeng. Dua puisi ini saya bacakan dari kumpulan puisi Tersebutlah Kisah Perempuan yang Menyingkap Langit, terbitan Teras Budaya Agustus 2021. Ini sebuah kerjasama saya sesama penyair dengan penyair Remi Noparis DM, owner dari penerbit tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.